Six Teenagers, kali ini kembali lagi dengan saya, Kinesa Atskia Putri Syafala, yang akan membawakan acara Tech Talk, Technology Talk. Di era digital ini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita terhubung dengan dunia, mendapatkan informasi, dan bahkan mencari nafkah melalui jaringan. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan ini, ada ancaman yang mengintai. Siapa sajakah musuh-musuh internet yang siap untuk merusak kehidupan kita? Ancaman pribadi, identitas palsu, dan penipuan online. Pernah kepikiran seberapa mudahnya seseorang bisa menjadi orang lain di dunia maya dengan modal foto selfie yang diedit sedikit, nama samaran yang keren, dan bahkan beberapa informasi palsu? Kita bisa menciptakan identitas baru seutuhnya. Ini seperti punya banyak paspor, tapi tanpa perlu antri di imigrasi. Kenapa ini berbahaya? Penipuan online bisa terjadi kapan saja. Misalnya saat kamu chatting dengan gebetan yang ternyata cuma robot, yang tujuannya mengumpulkan data pribadi atau bahkan nipu uangmu. Selain itu, identitas palsu bisa dipakai buat buka rekening atau pinjaman atas namamu tanpa sepengetahuan. Yang pertama, waspada. Jangan mudah percaya sama orang yang baru kamu kenal di dunia maya. Yang kedua, verifikasi. Sebelum memberikan informasi pribadi, pastikan kamu sudah memverifikasi identitas orang tersebut. Yang ketiga, lindungi data. Gunakan password yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, dan jangan sembarang klik link yang mencurigakan. Dan yang terakhir adalah laporkan. Jika kamu menemukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib. Intinya, dunia maya itu luas banget dan penuh dengan kemungkinan. Tapi kita harus tetap waspada dan pintar dalam menggunakannya. Hoax dan disinformasi. Pernah nggak sih kalian merasa kayak lagi hidup di dunia yang penuh kebohongan? Berita bohong atau hoax bertebaran di mana-mana, bikin kita bingung mana yang benar dan mana yang enggak. Ini dia masalah serius yang lagi kita hadapi di era digital. Kenapa hoax berbahaya? Hoax gak cuma bikin bingung, tapi juga bisa merusak segalanya. Mulai dari hubungan antar orang, mengancam demokrasi, hingga bikin kerugian ekonomi besar karena informasi palsu soal produk atau perusahaan. Bahkan, hoaks tentang kesehatan bisa bikin panik dan merugikan banyak orang yang malah mengambil tindakan yang salah. Bagaimana hoaks bisa menyebar begitu cepat? Hoaks bisa menyebar cepat karena beberapa faktor. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten viral, termasuk hoaks, sehingga informasi salah bisa dengan mudah menjangkau banyak orang. Selain itu, kita cenderung lebih mudah percaya pada informasi yang sejalan dengan keyakinan pribadi tanpa memverifikasi kebenarannya. Ditambah lagi, kurangnya literasi digital membuat banyak orang sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Bagaimana cara melawan hoaks? Untuk melawan hoaks, penting untuk saring sebelum sharing. Tingkatkan literasi digital dengan mengenali ciri-ciri hoaks dan laporkan hoaks yang kita temui. Intinya, kita semua punya peran untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan lebih sehat. Kecanduan internet. Dunia maya memang menggoda, tapi jangan sampai kita terjebak dan melupakan dunia nyata. Kecanduan internet sebuah fenomena yang semakin marak di era digital, membawa dampak yang sangat serius bagi kesehatan mental dan fisik, hubungan sosial, serta produktivitas kita. Kesehatan mental dan fisik. Terlalu lama tenggelam di dunia maya dapat memicu depresi dan kecemasan loh, bahkan hingga gangguan tidur akibat cahaya biru dari layar gadget. Belum lagi risiko obesitas, sakit punggung, dan penyakit kronis lainnya karena kurang bergerak.
Hubungan sosial. Terlalu asik di dunia maya bisa membawa dampak besar pada hubungan sosial. Kita jadi lebih suka berinteraksi online yang memicu isolasi sosial, konflik keluarga, hingga kesulitan membangun hubungan sehat. Dampaknya juga bisa merembet ke produktivitas. Konsentrasi menurun, waktu sulit diatur, dan akhirnya kita terlalu bergantung pada teknologi. Data menunjukkan fakta berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kecanduan internet merupakan masalah yang sangat serius yang mendapat perhatian. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Behavioral Addictions menemukan bahwa kecanduan internet dapat menyebabkan perubahan pada otak yang mirip dengan kecanduan narkoba. Bagaimana mengatasi kecanduan internet? Yang pertama, tetapkan jadwal khusus dan membatasi penggunaan gadget. Isi waktu luang dengan aktivitas bermanfaat seperti olahraga, membaca buku, atau berkumpul dengan teman. Jika kalian merasa sulit mengatasinya sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor ya. Ancaman sistemik, cybercrime, dan hacker. Pernah dengar istilah hacker atau mungkin kamu pernah jadi korban penipuan online? Itu semua adalah bagian dari kejahatan cyber atau cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Mulai dari yang sederhana nih, seperti menyebarkan hoaks, hingga yang kompleks seperti meretas sistem perbankan. Nah, jenis-jenis cybercrime itu ada yang namanya hacking, ransomware, phishing, dan malware. Lalu, apa saja dampak cybercrime? Bagi individu, ini bisa berarti kerugian finansial, reputasi hancur, stres, hingga ancaman fisik. Selanjutnya, untuk perusahaan akan menghadapi kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, gangguan operasional, dan bahkan kehilangan data pelanggan. Sementara itu, di tingkat negara, dampaknya meliputi kerugian ekonomi, ancaman keamanan nasional, hingga gangguan pada infrastruktur vital. Lalu, bagaimana melindungi dari cybercrime? Yang pertama, gunakan password yang kuat. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Jangan klik tautan mencurigakan, dan perbarui perangkat lunak secara teratur, dan buat cadangan data secara rutin. Pengawasan pemerintah dan privasi. Pernah merasa kayak lagi diawasi saat lagi online? Tenang, kamu nggak sendirian. Di era digital ini, pemerintah banyak negara mulai gencar melakukan pengawasan terhadap aktivitas online warganya. Tapi seberapa jauh sih batas kewenangan mereka? Apa dampaknya buat privasi kita? Dan kenapa pemerintah mau mengawasi kita? Ada beberapa alasan kenapa pemerintah tertarik untuk mengawasi aktivitas online kita. Misalnya, untuk keamanan nasional, lalu untuk menegakkan hukum, dan untuk kestabilan negara. Cara pemerintah melacak data kita, ada banyak cara yang digunakan pemerintah untuk melacak aktivitas online kita. Yang pertama yaitu penyadapan, memantau lalu lintas data di internet untuk mencari kata kunci atau pola tertentu. Yang kedua adalah cookie, file kecil yang disimpan di perangkat kita untuk melacak aktivitas kita di berbagai situs web. Yang ketiga adalah metadata, data tentang data seperti waktu dan lokasi sebuah file dibuat. Yang keempat adalah analisis big data, mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren. Nah, dampak pengawasan pemerintah terhadap aktivitas online tuh memang bertujuan untuk keamanan, tapi ada dampak besar terhadap privasi kita juga loh. Kita bisa kehilangan kontrol atas data pribadi, akses ke informasi bisa diblokir, dan data yang dikumpulkan berpotensi disalahgunakan, bahkan untuk mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Jadi, meski penting, kita harus tetap waspada agar hak privasi kita tetap terlindungi di dunia digital ini ya. Nah, bagaimana kita bisa melindungi privasi kita? Meskipun terasa sulit untuk sepenuhnya menghindari pengawasan pemerintah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi privasi kita. Di antaranya untuk menggunakan VPN, enkripsi, membatasi informasi pribadi yang kita bagikan, dan mendukung organisasi yang memperjuangkan privasi.
Diskriminasi online dan hate speech. Pernah merasa tersinggung atau terluka karena komentar negatif di media sosial? Atau mungkin kamu pernah menjadi saksi bisu atas perundungan terhadap seseorang di dunia maya? Itulah beberapa contoh dari diskriminasi online dan hate speech yang semakin marak terjadi. Apa itu diskriminasi online dan hate speech? Diskriminasi online, perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau ciri-ciri lainnya. Nah, hate speech itu berarti ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghina, mengancam, atau merendahkan seseorang atau bahkan kelompok tertentu. Bentuk diskriminasi online dan hate speech ada cyberbullying, doxing, dan trolling. Dampak dari diskriminasi online dan hate speech sangat serius loh, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah korban dapat mengalami gangguan psikologis, isolasi sosial, kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan juga dapat memicu perpecahan dan konflik di masyarakat. Mengapa diskriminasi online dan hate speech terjadi? Ada beberapa yang menyebabkan maraknya diskriminasi online. Yang pertama adalah anonimitas. Perbedaan pandangan politik yang ekstrim, kurangnya empati dan tekanan sosial, dan bagaimana mengatasi diskriminasi online dan hate speech tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Antara lain, yang pertama, peningkatan literasi digital itu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya diskriminasi dan ujaran kebencian. Yang kedua, penegakan hukum harus lebih tegas dengan regulasi yang jelas. Yang ketiga adalah platform media sosial harus lebih proaktif untuk menghapus konten berbahaya dan melindungi pengguna dari perundungan. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu meningkatkan toleransi dan empati agar masyarakat lebih saling menghargai dan memahami. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya dunia maya itu kita artikan kayak lautan yang luas. Banyak ikannya tapi juga banyak hiu. Penipuan, hoaks, dan serangan cyber itu kayak hiu-hiu yang siap menerkam kita. Jadi kita harus jadi perenang yang cerdas. Jangan asal nyebur, tapi kenali dulu bahayanya. Lindungi data pribadi kita, jangan mudah percaya berita bohong, dan selalu waspada. Yuk sama-sama bikin internet jadi tempat yang aman. Oh.